Pagi hari ini aku akan mengajak kalian melihat bagaimana proses menebar jaring tarik guys. Halo guys, pagi hari ini sebelum matahari muncul kita sudah bersiap-siap bergegas menurunkan perahu kita untuk menjaring tarik guys. Asli guys, pagi hari ini cuacanya dingin banget tapi lautnya tenang banget dan anginnya nggak ada gitu. Ombaknya juga tenang banget guys. Coba kalian lihat, lautnya halus banget kan? Oke guys, ini perahunya sudah sampai di pinggir pantai dan kita akan mempersiapkan semua peralatannya, mulai dari memasang katirnya, mengencangkan talinya. Dan coba kalian lihat ini, tali katir ini harus kencang loh guys agar tidak lepas nanti di tengah laut gitu. Saatnya kita menyambung tali, mempersiapkan semua peralatan di jaringnya. Dan setelah itu kita hidupkan mesinnya dan kita akan bersiap untuk melaju ke tengah laut guys. Perahunya mulai didorong beramai-ramai dan ini aku sudah berada di tengah laut dong guys. Wah, lihat aja, lautnya tenang banget dan kita melaju ke tengah laut dengan kecepatan penuh. Lihat aja itu asap mesinnya. Sesampainya di tengah laut, kita harus menurunkan jangkar seperti ini guys. Dan coba kalian lihat, mataharinya mulai muncul dan indah banget. Untuk mengetahui arah arus airnya, kita harus menurunkan batu yang ada talinya seperti ini. Kemana tali bergerak, maka kesanalah arah arus airnya guys. Setelah mengetahui arah arus airnya, kita ke pinggir dan menceburkan si pembawa tali ke pinggir guys. Nah, seperti inilah proses selanjutnya. Setelah si pembawa tali berenang ke pinggir, kita langsung melaju ke tengah laut gitu sampai tali yang kita bawa habis. Dan setelah itu kita akan menebar jaringnya. Oke guys, kayu sebagai awal permulaan ditebarnya jaring tarik ini sudah diturunkan. Setelah itu diikuti oleh pelampung dan timah beserta jaringnya guys. Jaring tarik ini ditebar melintang di tengah laut gitu loh guys. Panjang jaring tarikku ini kira-kira 1 km lebih gitu guys. Dan itu ditebar melintang sepanjang itu juga di tengah laut. Oh iya, hari ini yang menebar jaring tarik atau sebagai juraganya itu adalah Rifki. Itu loh guys, yang paling belakang memegang kemudi berbaju biru itu. Dan yang sebagai bertugas menebar pelampungnya yang berbaju coklat itu di tengah namanya Peri. Dan ini yang paling di depan ini namanya Khalil guys, yang bertugas sebagai si penurun timahnya. Aku sengaja tidak skip video kali ini agar kalian juga merasakan bagaimana menebar jaring tarik secara virtual bersamaku guys. Oh ya guys, ini hampir setengah perjalanan sudah kita lalui. Dan nanti saat sampai di tengah-tengah atau sekitar 500 meter lebih gitu, maka sampai di pertengahan jaringnya. Nah, di pertengahan jaringnya nanti maka akan diturunkan jaring birunya guys. Guys, sebentar lagi kita akan sampai di pertengahan jaringnya. Nah, di pertengahan jaringnya tadi seperti yang aku bilang itu akan diturunkan jaring biru. Nah, saatnya ini jaring birunya diturunkan guys. Oke guys, inilah proses penurunan jaring birunya. Nah, jadi mekanisme kerja jaring tarik ini itu seperti yang aku jelaskan sekarang ini ya. Nah, jadi jaring tarik yang hitam itu sebenarnya bertugas untuk mengumpulkan ikan dari tengah laut. Nah, semakin ditarik ke pinggir, nanti jaring tariknya itu akan membentuk setengah lingkaran gitu. Semakin ke pinggir, maka ruang lingkupnya atau lingkarannya itu akan semakin mengecil guys. Maka ruang lingkup gerak ikan juga akan semakin menyempit. Nah, karena semakin menyempit, maka ikan-ikan akan terkumpul di tengah jaring tariknya. Nah, setelah sampai di pinggir, nanti ikan-ikan akan otomatis masuk sendiri ke dalam jaring biru guys. Jadi, fungsi jaring biru di sini adalah menampung ikan yang sudah dikumpulkan oleh jaring tarik dari tengah laut guys. Guys, jadi nanti setelah semua jaring tariknya ditebar atau turun ke tengah laut, maka akan ditutup oleh kayu yang berwarna merah itu loh yang dipegang Peri itu guys. Nah, setelah nanti kayunya itu diturunkan, maka akan dilanjutkan lagi oleh tali yang akan ditarik sampai ke pinggir gitu. Jadi panjang talinya dari kayu ini sampai ke pinggir itu kurang lebih 1-2 km gitu guys ke tengah lautnya. Di kolom komentar banyak banget yang bertanya, Kak, apa jaringnya nggak takut nyangkut di karang? Sekedar informasi guys, laut di tempat aku menjaring tarik ini adalah laut yang dasarnya berpasir dan tidak ada karangnya. Makanya di sini bisa digunakan jaring tarik seperti ini guys. Oke guys, ini sudah sampai di ujung jaring tariknya, maka diturunkanlah kayu yang berwarna merah itu dan dilanjutkan lagi oleh tali yang akan sampai ke pinggir dan ditarik secara beramai-ramai gitu guys.
Dasar laut yang berpasir dan tidak berkarang memang cocok banget untuk proses menebar jaring tarik seperti ini guys. Kita juga nggak mau menebar jaring tariknya di pantai yang berkarang gitu. Karena selain jaringnya habis, maka kita akan merusak terumbu karang guys. Cuaca yang tenang, matahari yang indah, dan laut yang indah juga menjawab pertanyaan kalian. Bang, bagaimana sih proses menebar jaring tariknya? Ini aku sudah jawab dengan video ini. Kalian semoga bisa mengerti dan bisa membayangkan bagaimana mekanisme kerja jaring tarik ini. Sekian dulu cerita hari ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya ya guys.